Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di rumah fikih kita. Maaf ya, ini lagi pilek, kurang enak badan, kayaknya masuk angin. Ada pertanyaan seperti ini, Bang. Katanya petis itu halal dimakan, tapi najis kalau terkena pakaian, sehingga kalau dibawa sholat nanti sholatnya tidak sah. Apakah benar demikian? Jawaban saya, pernyataan seperti itu kurang tepat ya. Walaupun hal tersebut sudah menjadi pemahaman yang majmu' dan lumrah di masyarakat. Biasanya kalau kita sedang rujak dan di situ ada campuran petisnya, lalu terkena ke tubuh atau ke pakaian, orang yang ikut rujak itu spontan bilang, awas nanti jangan dibawa sholat, itu najis itu. Tapi anehnya mereka itu tetap enjoy dan enak makannya. Kenapa kurang tepat? Karena setiap sesuatu yang sudah dinyatakan halal dimakan, halal dikonsumsi, itu pasti suci. Karena di antara syarat untuk bisa dikonsumsi itu harus suci. Sedangkan sesuatu yang najis itu pasti haram dikonsumsi. Tentu kecuali dalam keadaan darurat ya, misalkan untuk dijadikan obat. Ya, tapi petis ini kan bukan dijadikan obat, tapi mau dikonsumsi. Tidak ada situasi emergensi. Oleh sebab itu maka mestinya harus berbanding lurus antara halal dimakan dengan kesucian, antara najis dengan haram dikonsumsi. Ini harus berbanding. Sehingga kalau petis itu najis, maka mesti haram dikonsumsi. Itu pernyataan yang benar. Kalau dinyatakan halal, maka semestinya harus dikatakan suci. Tidak boleh ya, tidak boleh kontradiktif, kontra pernyataan seperti itu. Sekarang muncul pertanyaan, bukankah petis itu terdiri dibuat ya dari ikan tokol yang besar-besar, direbus, kemudian diambil airnya, diolah lagi, kemudian menjadi petis. Sedangkan di waktu proses perebusan, kotoran dari ikan yang besar itu tidak dibuang. Apakah itu tidak berpengaruh kepada najisnya petis? Begini, masalah kotoran ikan, ulama dan para fuqaha dalam mazhab Syafi'i itu memang khilaf. Untuk ikan kecil sepakat semua bahwa kotorannya suci, artinya tidak harus dibuang dan tidak berpengaruh terhadap air rebusan. Itu sepakat kalau yang kecil. Bagaimana kategori kecil? Itu sekitar 2 jari ya, sekitar 2 jari. Ya, kalau satu jari ya sangat kecil ya. Kemudian untuk ikan yang besar, maka ulama khilaf. Ada yang menyatakan najis sehingga nanti berpengaruh terhadap hasil olahan ya. Misalkan dijadikan petis, maka petisnya bisa najis. Tapi ada ulama yang menyatakan seperti Imam Ar-Romli itu menyatakan tidak najis ya. Sehingga rebusan airnya itu suci. Begitupun nanti petis yang dihasilkan juga suci. Cuman begini, kalau kita mau mengikuti ulama yang menyatakan kotoran ikan yang besar sebagai najis ya, dinyatakan najis, ikut ulama yang seperti ini, maka mestinya juga mengharamkan petis untuk dimakan. Tapi kalau kita mengikuti ulama yang menyatakan kotoran ikan yang besar itu suci ya, maka otomatis juga halal dikonsumsi. Oleh sebab itu kalau ditanyakan apakah betul pernyataan yang beredar di masyarakat, menurut saya kurang tepat karena terjadi kontradiktif ya. Jadi kontra pernyataan. Tidak ada
kesambungan ya, tidak nyambung seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.